Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tadinya minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai tema 1 sub 1. Sekarang kita bicarakan atau kita bahas tentang tema 1 sub 1, sub 2. Tema 1 sub 2 yaitu kebersamaan dalam keragaman. Kita lihat yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita perhatikan bacaan, yaitu Andi dan keempat temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Sita membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Eko dan Bella membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Kelima sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi itu bacaan cuma satu paragraf. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok. Yaitu kalian harus membaca bacaan itu paragraf di atas, ya, paragraf tersebut dengan seksama. Kemudian carilah inti paragraf tersebut dengan mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Gagasan pokok dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir. Jadi bisa juga di tengah, ya, atau di seluruh paragraf. Jadi cara mencari seperti itu. Paragraf tersebut menguraikan tentang tugas percobaan yang dilakukan oleh Andi dan teman-temannya. Jadi kamu baca akan kamu dapat itu. Jadi gagasan pokoknya adalah Andi dan temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu gagasan pokoknya. Dan dari paragraf itu bisa kamu lihat situ. Cara menentukan gagasan pendukung adalah dengan memperhatikan kalimat lain selain gagasan pokok tadi. Jadi gagasan pendukung dari paragraf tersebut adalah 1. Mereka berkumpul di halaman depan rumah Andi sepulang sekolah. Yaitu kalimat kedua dari dan keenam menjelaskan hal yang sama. Kemudian Lani dan Sita membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kemudian gagasan pendukung lain, Eko dan Bella membawa benang kasur. Mereka siap bekerja sama melakukan percobaan. Itu adalah gagasan-gagasan pendukung. Nah, kalau begitu kita akan sajikan dalam bentuk peta pikiran. Dalam bentuk peta pikiran dapat kamu lihat gambar situ seperti tugas yang hari ini Mr. berikan, yang tanggal 19 ini Mr. berikan. Itu modelnya seperti itu. Yaitu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk pokok pikiran. Nah, dikasih gagasan pokoknya itu di bagian tengah, yang seperti sudah disebutkan tadi, yaitu Andi dan temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian didukung oleh gagasan pendukung.
Yaitu kamu lihat ada berapa? Ada 4 kan? Ada 4 gagasan pendukung yang kalian sudah sajikan dalam kalimat tadi. Itu kamu masukin dalam bentuk peta pikiran seperti itu. Nah, itu gambarannya. Sekarang kita lihat mengenai mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks keragaman. Perhatikan bacaan. Pada hari Minggu setelah senam pagi, mereka berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di kampung. Di lapangan kampung, ya. Di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, ember bekas, tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Paragraf keduanya, warga sudah bekerja sejak pagi untuk menyiapkan tempat sampah baru. Pak Made dan keluarganya meminta izin untuk datang terlambat karena ibadah pagi terlebih dahulu di keluarganya. Bella, Siti, dan Niko membantu Pak Joko dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Jadi itu mengenai bacaannya. Penyajian dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung bentuk peta pikiran itu seperti itu. Yaitu gagasan pokoknya apa situ? Pada hari Minggu setelah senam pagi warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Kemudian gagasan pendukung itu berarti yang lain. Beberapa drum kosong bila-bila sampai dengan tersusun di pojok kiri lapangan. Itu kamu bacakan sendiri. Kemudian gagasan pendukung lainnya yaitu di pojok terlihat tumpukan kaleng sampai dengan peralatan lain. Itu kamu bacakan situ. Itu paragraf pertama. Itu paragraf pertama. Jadi seperti yang kamu buatkan hari ini juga sama seperti itu. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Gagasan pokoknya apa? Yaitu keranjang yang dibuat akan menjadi tempat sampah kebun. Bukan. Itu gagasan pendukungnya, gagasan pokoknya yaitu warga bekerja untuk menyiapkan tempat sampah baru. Nah, gagasan pendukungnya saat tadi keranjang yang dibuat akan menjadi tempat sampah kebun. Gagasan pendukung lainnya itu keluarga Pak Made sampai dengan terlebih dahulu. Kemudian gagasan pendukung lainnya yaitu Bella, Siti, dan Niko membantu warga untuk membuat keranjang sampah. Itu nanti kamu bisa bacakan situ. Nah, itu mengenai bahasa Indonesia. Sekarang kita datang kepada ilmu pengetahuan alam, IPA. Yaitu kita melihat proses mendengar bunyi. Bunyi terjadi karena ada benda yang bergetar. Getaran benda tersebut bisa membuat udara yang ada di sekitar benda ikut bergetar. Kemudian benda yang bergetar menimbulkan gelombang bunyi di udara. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi masuk melalui daun telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Kemudian getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Kemudian berikutnya sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran
menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Indra pendengar manusia adalah telinga. Fungsi gendang telinga adalah menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Gangguan pada indera pendengar yang pertama, penyakit tuli, di mana kita tidak bisa mendengar bunyi atau suara. Hal ini bisa dialami sejak lahir, yaitu sering mendengar bunyi yang terlalu keras. Yang berikutnya yaitu congek, yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, tidak kotor. Cara merawat telinganya, yaitu indera pendengarannya, yaitu tidak mendengarkan suara terlalu keras. Membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga, yaitu korek kuping itu. Di situ ditulis cotton bud, ya, korek kuping. Kemudian jika ada gangguan pada pendengaran, segera pergi ke dokter. Jangan masukkan benda ke dalam telinga, misalnya beras, air, kacang hijau, dan lain-lain. Berikutnya yaitu kita melihat kepada bagian-bagian daripada telinga atau indera pendengar. Yaitu dapat kamu lihat saja situ, dari daun telinga ditunjukin dengan anak panah itu bisa kamu lihat situ, ya. Tulang pendengaran sampai kepada itu gendang telinga yang bagian bawah, liang telinga, ada situ semua. Itu kamu bisa bacakan sendiri. Dari uraiannya bisa kita lihat bahwa telinga kita hanya mampu mendengar suara yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik atau dengan hertz. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga, liang telinga, gendang telinga berada di telinga luar. Telinga tengah itu terdiri dari 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga bagian dalam itu terdiri dari saluran setengah lingkaran. Nanti kamu bisa lihat pada gambar itu. Saluran Eustachius atau saluran yang menghubungkan ruang di belakang gendang telinga atau tengah telinga dengan tenggorokan dan bagian belakang rongga hidung. Koklea itu adalah rumah siput, istilahnya rumah siput, disebut dengan istilahnya koklea dan saraf pendengaran. Nah, mengenai tabelnya bisa kamu bacakan sendiri, bagaimana bagian tengah, luar telinga, bagian tengah, bagian dalam, lalu nama organnya dengan fungsinya bisa kamu bacakan saja. Yang berikutnya yaitu sebagai alat pendengaran, telinga memiliki peran yang penting dalam membantu proses komunikasi antara seorang dengan orang di sekitarnya. Berikutnya yaitu telinga sebagai pengatur keseimbangan, yaitu telinga membantu seseorang untuk dapat berdiri, berjalan, dan berlari tanpa terjatuh. Oleh karena itu, organ-organ penting telinga sangat bermanfaat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang perlu dirawat. Nah, itu mengenai pelajaran IPA. Sekarang kita datang berikutnya yaitu tentang
Oke, sekarang kita datang kepada ilmu pengetahuan sosial IPS, yaitu kita bicarakan tentang keragaman agama di Indonesia. Agama yang diakui oleh pemerintah, oleh negara kita, itu apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun begitu, Indonesia tetap menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Itu yang dinamakan toleransi. Toleransi selalu dilakukan agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama, contohnya atau misalnya menghormati perayaan hari besar umat agama lain, memberikan rasa aman bagi umat lain yang merayakan hari besar agamanya. Itu juga adalah bentuk toleransi. Di mana setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar agamanya masing-masing. Ya, dapat kamu lihat pada tabel itu. Kalau Islam, tempat ibadahnya mana? Adalah masjid. Kitab sucinya apa? Al-Quran. Hari besar keagamaan kamu bisa bacakan situ. Kemudian agama Kristen, tempat ibadahnya mana? Gereja. Kitab sucinya apa? Alkitab. Hari rayanya sudah ketahuan situ, kamu bacakan sendiri. Natal sampai dengan kenaikan Yesus Kristus. Berikutnya adalah Katolik, juga sama seperti Kristen, sama. Tempat ibadah gereja, terus kitab sucinya Alkitab, lalu hari rayanya sama. Kemudian Hindu, tempat ibadahnya adalah pura, kitab sucinya bernama Weda, lalu hari rayanya bisa bacakan situ, Nyepi, Saraswati, dan sebagainya. Kemudian Buddha, Vihara, tempat ibadahnya, lalu kitab sucinya adalah Tripitaka. Konghucu itu tempat ibadahnya kelenteng, sedangkan kitab sucinya adalah Shishu Wuching. Kemudian kita datang kepada PPKN, yaitu tentang kerjasama dalam keberagaman. Yang disebut kerjasama adalah suatu usaha bersama-sama antara seseorang dengan orang lain, atau kelompok satu dengan kelompok lain untuk tujuan bersama, mencapai tujuan bersama, itu namanya kerjasama. Kerjasama dapat berlangsung manakala atau apabila orang-orang yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan tersebut. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan keluarga, misalnya membersihkan rumah, mengelola kebun, di lingkungan sekolah, piket kelas, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, gotong royong, membersihkan lingkungan desa, gotong royong, membangun rumah tetangga. Kemudian manfaat daripada kerjasama antara lain yaitu mempererat ikatan persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan, kemudian pekerjaan akan terasa lebih ringan. Nah, kita lihat yang berikutnya mengenai SBDP, ya, SBDP, yaitu dilihat dari formasi gerakan berdiri tarian Bungong Jeumpa.
Ya, sudah disebutkan pada permulaan waktu dulu dikatakan bahwa bungong jempa itu gerakannya bisa berdiri, bisa duduk. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau membentuk salah satu bangun datar. Jika digambarkan seolah-olah penari melalui satu garis imajiner selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner dapat digambarkan dengan melihat formasi penari dalam memperagakan tarian. Misalnya garis lurus, lengkung, segitiga, vertikal, zigzag, atau lingkaran. Bentuk formasi dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner itu yang dibuat oleh formasi para penari ini disebut dengan pola lantai. Nanti kamu ke kelas 5 kamu dapat itu namanya pola lantai. Nah, sekarang kamu bisa lihat dalam tarian Bungong Jeumpa ada 4 jenis formasi berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Itu kamu bisa lihat situ. Nomor 1, formasi gerakan A. Itu setiap penari bergerak membentuk pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Kemudian, itu dapat kamu lihat situ. Gerakan A itu, bahwa setiap penari bergerak membentuk pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Itu kamu lihat posisi berdirinya itu. Garis lurus horizontal. Kemudian yang berikut gerakan B itu dapat kamu lihat formasinya situ bahwa setiap penari membentuk huruf V dengan 2 orang yang berada di depan sendiri. Kamu lihat 2 orang di depan sendiri yang tunjukin itu berbentuk huruf V, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk gerakan formasi gerakan yang C, yaitu setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, itu membentuk lingkaran. Itu kamu lihat pada gambar itu. Kemudian formasi gerakan berikutnya yaitu gerakan D, setiap pasang penari membentuk garis zigzag dari ke samping kanan atas, lalu ke bawah, terus ke samping kiri bawah. Dan kamu bisa lihat arahnya itu namanya zigzag. Nah, itu setiap pasang penarinya. Nah, inilah mengenai dalam tari Bungong Jeumpa dengan formasi gerakan berdiri. Sampai di sini kita membahas mengenai tema 1, subtema 2. Yaitu tentang kebersamaan dalam keragaman. Untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6 nanti akan disajikan dalam bentuk PDF yang bisa kamu bacakan sendiri. Itu yang harus kamu perhatikan, dan apa yang sudah dibahas ini hendaknya dipelajari sehingga setiap tugas yang diberikan kamu akan kerjakan secara baik. Atas perhatiannya, Mister mengucapkan selamat dan terima kasih bahwa kalian sudah mengikuti pembahasan ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikut.